Teman-teman sadar nggak? Satu aplikasi biasanya punya banyak kegunaan. Dan nggak mungkin dong semua fitur-fitur ini ditampung di satu halaman aja. Contohnya super app yang satu ini. Dia bisa dipakai untuk membooking hotel, sampai memesan makanan secara online. Tapi, aplikasi yang nggak super pun bisa punya banyak fitur. Karena itu, penting untuk kita mempelajari navigasi beberapa halaman pada aplikasi Flutter kita. Nah, gimana cara bikin banyak halaman pada satu aplikasi smartphone kita? Tenang aja, kita akan belajar tips dan trik melakukannya di Flutter. Simak video ini sampai akhir. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Hilman Ramadan. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengelola banyak halaman di satu aplikasi dengan Flutter. Tujuannya supaya pengguna aplikasi kita semakin betah di sini. Agar pengguna aplikasi kita bisa mengakses lebih dari satu halaman, kita akan menggunakan navigasi. Apa sih navigasi? Navigasi adalah widget di Flutter yang memudahkan kita untuk mengalihkan dari satu layar ke layar lainnya. Ini akan berguna banget kalau aplikasi kita sudah punya lebih dari satu halaman. Teman-teman ingat nggak pada saat ke supermarket? Di supermarket ini ada banyak lorong-lorong, dan di setiap lorongnya ini ada penanda di bagian atasnya. Nah, seperti ini nanti di aplikasi kita dengan bantuan widget navigation ini, kita bisa memberi tanda kepada pengguna kita bagaimana cara pindah ke halaman tertentu yang mereka tuju. Tentunya, untuk mulai menggunakan navigasi ini, paling tidak kita perlu punya 2 halaman dulu. Karena itu, kita perlu belajar bagaimana cara membuat lebih dari satu halaman pada aplikasi Flutter kita. Untuk contoh ini, anggap aja kita mau bikin sebuah aplikasi media sosial sederhana, di mana harus ada berandanya, di mana kita bisa melihat feed dari teman-teman kita, dan juga halaman profil untuk mengatur profil kita sendiri. Saya menyarankan untuk teman-teman menonton video sebelumnya untuk melihat bagaimana persiapan dan cara membuat project baru nih. Setelah teman-teman membuat project baru di aplikasi VS Code-nya, silakan teman-teman menambahkan satu halaman baru. Di mana untuk halaman pertama, teman-teman bisa menggunakan kode ini untuk membuat halaman berandanya. Dan untuk halaman kedua, teman-teman bisa menggunakan kode ini untuk membuat halaman profilnya. Sekarang, halaman beranda dan halaman profil kita sudah jadi. Tapi, keduanya masih terpisah. Karena itu kita perlu menyambungkannya. Sebelum menyambungkan kedua file ini, kita perlu memberitahu titik awal atau halaman pertama di bagian main.dart-nya. Setelah itu, baru kita memasukkan kode yang ini. Baru setelah itu kita membuat rute navigasi antara halaman beranda dan juga halaman profilnya. Untuk memasukkan teks yang mengarahkan kita ke halaman beranda dari halaman profil, kita perlu memasukkan kode yang ada di layar ini di halaman profilnya. Dan untuk rute sebaliknya, kita memasukkan kode ini di halaman berandanya. Kalau udah, baru kita jalankan perintah flutter run untuk menguji aplikasi kita ini. Itu baru langkah untuk membuat tampilan dasarnya, teman-teman. Tentu aja kita bisa membuat aplikasi ini jadi jauh lebih menarik. Caranya dengan memainkan tipografi dan juga menunjukkan icon untuk membantu visualnya. Dengan tipografi, kita bisa mengkombinasikan 2 font yang berbeda. Contohnya, kita menggunakan font serif dan dimainkan dengan font sans serif. Atau kita bisa menggunakan satu font yang sama dan memainkan ketebalannya. Intinya, pilih maksimal 2 font yang mudah untuk dibaca. Selain mengutak-atik teks di aplikasinya, kita juga bisa mencoba memasang icon. Misalnya, daripada hanya tulisan home di tombolnya, kita juga bisa menambahkan icon rumah yang dipasang di samping tulisannya. Jadi lebih menarik, bukan? 2 halaman aplikasi smartphone yang udah kita buat tadi disebut sebagai halaman statis. Atau halamannya akan selalu itu-itu aja. Tenang, kita bisa membuat aplikasi dengan tampilan yang dinamis atau isinya berubah-ubah dengan berkenalan fitur State Management
pada Flutter. Gampangnya, state management adalah cara kita mengelola state atau kondisi pada satu halaman yang bisa berimpact ke halaman lainnya. Fungsi utamanya untuk menunjukkan perubahan terbaru pada halaman yang lain. Apa aja sih state yang ada di Flutter? Jawabannya ada dua, yaitu ephemeral state dan juga app state. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, ephemeral state. Ini adalah state yang digunakan ketika perubahannya hanya terjadi pada satu halaman saja dan tidak berpengaruh ke halaman yang lain. Contohnya bisa kita lihat pada aplikasi stopwatch, di mana angkanya akan berubah setelah kita menekan tombol mulai. Namun perubahan angka ini masih terjadi pada halaman yang sama. Tapi kalau kita coba memencet tombolnya di halaman yang lain, maka stopwatch ini tidak akan berubah. Sebaliknya, untuk state yang kedua yaitu app state, kita bisa mengubah kondisi pada halaman lain dengan melakukan satu aksi di widget di halaman yang lain. Contohnya seperti pada aplikasi sosial media. Ketika teman-teman mengunggah foto baru di halaman profilnya, otomatis halaman berandanya akan menampilkan foto terbaru teman-teman juga. Itu tadi dua state yang ada pada Flutter. Sementara untuk mengelola state-nya ini sendiri, kita punya beberapa cara atau ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Mulai dari teknik pertama ada set state yang bisa mengupdate kondisi pada suatu widget di aplikasi kita. Untuk contohnya, teman-teman pernah melihat fitur untuk mengaktifkan dark mode atau mengganti jenis tulisan pada aplikasi e-book. Nah, fitur yang membuat kita lebih nyaman untuk membaca ini menggunakan set state. Cara mengelola state yang kedua ada inherited widget. Di sini kita bisa mengubah satu kondisi dari satu widget ke widget yang lainnya. Agar lebih jelas, kita akan mencoba menggunakan contoh e-book yang tadi kita gunakan. Kalau sebelumnya, pengaturan dark mode atau penggantian jenis tulisan hanya berlaku pada satu buku saja, dengan bantuan inherited widget ini, kita bisa mengatur settingannya satu kali dan berlaku untuk semua e-book yang kita baca. Cara mengelola state yang ketiga atau yang terakhir, ada provider. Provider ini adalah upgrade dari inherited widget yang dilengkapi lebih banyak fitur dan juga memudahkan kita untuk memainkan state-nya. Bagaimana contoh penggunaannya? Kita akan pakai contoh aplikasi e-book tadi, di mana kita bisa menambahkan fitur menambahkan buku favorit. Contoh cara kerjanya, misalnya pengguna memencet tombol di pojok kanan sampul bukunya, maka si provider ini akan mengambil data dari buku tersebut dan disimpan di halaman favorit kita. Kita pun akan menjadi lebih mudah untuk menemukan buku yang menjadi favorit kita. Itu dia teman-teman cara menambahkan lebih dari satu halaman dan juga cara menavigasikannya di aplikasi smartphone kita. Selain itu, kita juga udah belajar dengan 3 teknik atau 3 cara mengelola state pada aplikasi Flutter kita. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk bikin aplikasi Flutter sesuai dengan yang kamu mau. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah!